Halo CSCSku, bertemu kembali dengan manusia Madesu di Easy Film. Baiklah, berikut ini gue akan meringkas kisah hidup basis Slipknot bernama Paul Gray. Selain dikenal sebagai pendiri band Slipknot, ia juga dikenal karena memiliki pengaruh besar di skena metal Amerika. Oke CSCSku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan. Marilah harapan jadi kenyataan. Jay, he on West Des Moines, real fuck the size. I mean, fuck our fans are the greatest fans. Scene dibuka oleh seorang pria bernama Paul Didrik Gray atau yang lebih dikenal sebagai Paul Gray. Ia lahir pada 8 April 1972 di Amerika dari pasangan Paul Anthony Gray dan Nancy Gray Miller. Ia memiliki kakak laki-laki bernama Tony Gray dan dibesarkan oleh keluarga sederhana. Sejak kecil, Paul dikenal sebagai anak ceria karena selalu dituruti oleh kedua orang tuanya. Ia menempuh pendidikannya di sekolah Katolik dan mulai menyukai musik ketika berumur 8 tahun. Menurut beberapa sumber, ayahnya adalah pengusaha yang memiliki restoran mewah di Kanada. Kecintaannya terhadap makanan dan anggur membuat sang ayah jarang pulang karena mengurusi semua bisnisnya. Di sisi lain, ketika Paul Gray masuk ke bangku SMA, ia mulai menyukai musik keras setelah bertemu dengan Andreas Kolsevny dan Josh Brennerud. Ia juga mulai berteman dengan Sean Crahan yang ia temui ketika menghadiri acara komunitas. Sejak saat itu pertemanan mereka semakin akrab hingga sering terlihat nongkrong bersama. Mereka kemudian membentuk band bernama Vex dan merekam 2 lagu berjudul Slipknot dan Painfest. Namun karena bandnya dianggap tidak memiliki masa depan, band tersebut akhirnya bubar yang membuat Paul Gray memilih terlibat dalam gerakan skena musik bawah tanah. Save my family in a way, save my family's apartments, my whole fucking life. Sepanjang periode tersebut sampai tahun 1994, Paul Gray telah mendirikan 2 band metal yang cukup dikenal dan memiliki pengaruh besar di komunitas metal Amerika. Bahkan salah satu bandnya bernama Bad Pit dianggap sebagai band yang mengenalkan musik death metal di komunitas mereka. Namun setelah merekrut guru gitar bernama Mick Thompson, band Bad Pit akhirnya bubar dengan alasan yang tidak dijelaskan. Pada tahun 1995, Paul Gray bersama Kolsevny dan Sean Crahan membentuk band bernama Pale Ones. Selain merekrut Josh dan Donnie Steele, ia juga merekrut Joy Jordison karena ingin bereksperimen dengan menambahkan elemen drum tambahan. Setelah resmi terbentuk, mereka menggelar pertunjukan pertamanya di acara amal dengan menggunakan nama Melt. Lalu beberapa minggu setelah itu, Joy Jordison menyarankan agar mengganti nama bandnya. Paul kemudian mengganti nama bandnya menjadi Slipknot yang diambil dari judul lagu mereka. Di periode tersebut, mereka mulai menggunakan topeng karena terinspirasi oleh Sean Crahan yang selalu menggunakan topeng badut ketika melakukan sesi latihan. Konon topeng mereka menggambarkan sikap masing-masing personilnya, seperti Paul memilih topeng babi karena mencerminkan kepribadiannya yang sabar dan pendiam. Paul juga menambahkan anting gembok di bagian hidungnya agar terlihat keren dan lebih menarik. Pada tahun 1996, mereka tampil di acara komunitas dengan formasi Kolsevny pada vokal dan perkusi, Sean Crahan pada perkusi, Donnie Steele pada gitar, Josh pada rhythm, Paul Gray pada bass, dan Joy Jordison pada drum. Penampilan mereka berhasil menarik perhatian banyak orang karena aksi panggung yang brutal dan sangat mengerikan. Namun formasi tersebut tidak bertahan lama karena Donnie Steele memutuskan keluar dari band dengan alasan yang tidak dijelaskan. Hal itu membuat Joy Jordison kemudian merekrut Mick Thompson dan Craig Jones
untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Donnie Steele. Dengan formasi barunya, mereka merilis demo pertamanya yang direkam dengan menggunakan uang hasil kolektif. Pada tahun 1997, Paul Gray mulai mencari vokalis baru agar konsep ini bisa fokus dengan posisinya sebagai perkusi. Namun tak lama setelah merekrut Corey Taylor, konsep ini memutuskan keluar dari band ketika mereka akan menggelar pertunjukan. Posisinya kemudian digantikan oleh Greg Welch atau yang lebih dikenal sebagai Cuddles, dan saat itu mereka mulai mengembangkan citranya sebagai band bertopeng hingga menggunakan nomor dan seragam sebagai identitas mereka. Menurut Corey, sang vokalis, seragam mereka adalah respon anti-komersialisasi yang dilakukan oleh industri musik selama bertahun-tahun. Selain itu, logo mereka yang didesain oleh Joey Jordison melambangkan persatuan, kesetiaan, persahabatan, dan kenangan. Di periode tersebut, Paul Gray dianggap sebagai pemimpin di Slipknot karena dikenal tegas, disiplin, bijak, dan bertanggung jawab. Selain itu, ide kreatif dari Slipknot sebagian besar berasal dari Paul Gray, dan karena hal itu semua keputusan band ada di tangan Paul meski umurnya lebih muda dari Shawn Crahan. Saat diwawancara, Joey Jordison mengatakan jika Paul adalah sosok pendiam, jarang marah, dan sangat dewasa. Ia selalu merangkul teman-temannya hingga menjadi penengah ketika para personilnya terlibat konflik akibat perbedaan pendapat. Meski begitu, Paul tidak pernah merasa dirinya sebagai pemimpin karena gelar tersebut hanya diberikan oleh teman-temannya. Hit me, come on, dude. Joey, As a number group, one. as a cult that we would. Pada tahun 1998, setelah merekrut Sid Wilson ke dalam formasi, mereka bergabung dengan label besar Amerika dengan nilai kontrak yang sangat besar. Hal itu membuat mereka terlibat drama permusuhan dengan band Mushroomhead karena dituduh sebagai band peniru. Bahkan, Mushroomhead secara terbuka menuduh jika Paul Gray telah mencuri konsep sebagai band bertopeng pertama di dunia. Namun Paul Gray tidak pernah menanggapi tuduhan tersebut yang membuat Mushroomhead terus menghina Paul Gray dan Slipknot. Pada tahun 1999, Slipknot tampil di acara besar bersama dua personil barunya bernama Chris Van dan Jim Root. Mereka kemudian merilis album pertamanya yang membawa nama mereka mulai dikenal secara internasional. Kemudian ketika mereka menggelar pertunjukan di kota asal Mushroomhead yaitu Ohio, Slipknot dilempari batu dan botol oleh para penggemar Mushroomhead yang kemudian memicu kerusuhan besar. Saat itu, para personel dan kru Slipknot sampai terlibat perkelahian dengan penggemar Mushroomhead setelah Shawn terkena lemparan batu tepat di kepalanya. Akibat dari kejadian tersebut, permusuhan antara Slipknot dan Mushroomhead menjadi semakin membesar hingga berimbas kepada para penggemarnya. Bahkan drummer Mushroomhead terus menyerang Slipknot dengan pernyataan negatif yang membuat konflik mereka dibahas oleh media internasional. Pada tahun 2001, Slipknot merilis album keduanya dengan dua lagu sebagai soundtrack film terkenal. Album tersebut berhasil memenangkan penghargaan sebagai album terbaik yang membuat nama mereka semakin dikenal oleh dunia. Di periode tersebut, para personel Slipknot mulai melakukan aksi panggung yang ekstrim seperti sit down sound, selalu melompat ke arah penonton hingga terjun dari balkon dan mengikat penonton menggunakan kabel mikrofon. Tak hanya itu, topeng dan seragam baru yang mereka pakai membuat penampilan mereka terlihat semakin brutal. Di sisi lain, ketika mereka sedang menggelar tur selama 5 bulan, Joey dan Corey terlibat konflik akibat perbedaan pendapat. Paul kemudian menjadi penengah untuk mendamaikan mereka, namun keduanya terus menolak dan sama-sama keras kepala. Lalu setelah tur mereka berakhir dan merilis DVD pada tahun 2002, Slipknot memilih memutuskan vakum sementara demi kebaikan para personilnya. Selama vakum, Paul Gray bergabung dengan band metal bernama Unida dan menggelar tur Amerika. Personil lainnya juga membentuk band proyek masing-masing seperti Corey yang membangkitkan kembali band lamanya. Pada tahun 2003, nama Slipknot menjadi sorotan media setelah dua remaja ditangkap karena telah melakukan aksi pembunuhan. Dalam keterangan, remaja tersebut mengaku jika ia telah membunuh karena terinspirasi dari lirik lagu Slipknot.
Kejadian tersebut membuat Slipknot dipandang negatif oleh masyarakat sampai dianggap sebagai band pemuja setan. Meski begitu, pihak Slipknot sendiri tidak pernah memberikan klarifikasi dan memilih diam terkait masalah tersebut. Kemudian setelah vakum selama 2 tahun, para personel Slipknot akhirnya bersatu kembali dan merilis album ketiganya pada tahun 2004. Kemunculan mereka disambut baik oleh para penggemarnya hingga albumnya terjual habisnya dalam waktu yang singkat. Mereka kemudian menggelar tur ke beberapa negara seperti Inggris, Jerman, dan Kanada. Pada tahun 2005, perusahaan Burger King meluncurkan menu baru dengan membuat iklan yang kemudian menimbulkan pro kontra. Iklan tersebut menampilkan personel band menggunakan topeng yang mirip dengan Slipknot. Mengetahui hal tersebut, Corey kemudian mengajukan gugatan kepada pihak perusahaan karena telah meniru dan melanggar hak cipta. Namun perusahaan menolak gugatan dengan mengatakan bahwa band bertopeng seperti Mushroom Head juga tidak keberatan dengan iklan mereka, dan akhirnya kedua belah pihak memilih berdamai setelah menjalin kesepakatan yang tidak disebutkan. Pada tahun 2006, Slipknot memutuskan vakum setelah menggelar tur dunia yang sangat melelahkan. Meski begitu, mereka sempat menghadiri acara penghargaan dan setelah itu, lagunya muncul di dalam permainan video game. Selama vakum, para personelnya kembali bersama band proyekannya masing-masing, namun Paul memilih beristirahat dari dunia musik setelah berpacaran dengan seorang model bernama Brenna Gray. Saat itu, Paul sering menghabiskan waktu bersama keluarganya dan sekali mengunjungi Joy Jordison yang telah ia anggap seperti saudaranya sendiri. Pada tahun 2008, Slipknot merilis album keempatnya yang berhasil sukses dan menjadi nomor 1 di 5 negara. Setelah itu, Paul Gray akhirnya menikahi pacarnya yang dihadiri oleh keluarga dan teman dekatnya. Namun setelah menggelar tur untuk mempromosikan album keempatnya pada tahun 2009, Slipknot memilih vakum yang ketiga kalinya dengan alasan yang tidak dijelaskan. Keputusan tersebut membuat para penggemarnya kecewa karena saat itu mereka sedang berada di puncak ketenarannya. Pada tahun 2010, Paul meminta izin kepada istrinya untuk menggelar tur bersama band proyekannya selama 3 hari. Paul kemudian menginap di hotel yang jaraknya tidak jauh dari lokasi acara. Namun keesokan harinya, tepatnya pada 24 Mei 2010, Paul Gray ditemukan meninggal dunia akibat overdosis narkoba dan obat-obatan antidepresi. Kematian Paul Gray menggemparkan dunia musik yang membuat para penggemarnya dan teman-temannya tidak percaya. Para personel Slipknot juga tidak menyangka jika Paul Gray telah menggunakan narkoba dan obat-obatan sejak tahun 2005. Kemudian sehari setelah kematian Paul, personel Slipknot bersama istri dan kakak Paul Gray menggelar konferensi pers tanpa menggunakan topeng untuk pertama kalinya. Saat itu band Mushroom Head juga mengucapkan bela sungkawa dan memutuskan untuk berdamai setelah terlibat konflik selama bertahun-tahun. Kepergian Paul Gray memiliki dampak besar untuk para personel Slipknot, terutama Joy Jordison yang merasa sangat kehilangan. Paul Gray akhirnya dimakamkan di pemakaman umum yang hanya dihadiri oleh kerabat dekatnya. Tetapi tak lama setelah itu, semua barang yang menghiasi kuburannya dicuri, yang membuat para personel Slipknot marah dengan mengatakan agar para pencuri segera mengembalikan jika tidak ingin terlibat dengan masalah hukum. This band was his life. This band was his soul. Pada tahun 2011, majalah musik Inggris memberikan Paul Gray penghargaan atas kontribusinya terhadap industri musik dunia. Beberapa band seperti Korn juga memberi penghormatan dengan membawakan lagu yang ia dedikasikan untuk mendiang Paul Gray. Selain itu, para personel Slipknot selalu memajang barang milik Paul Gray ketika mereka menggelar pertunjukan. Beberapa bulan kemudian muncul rumor yang mengatakan jika kematian Paul Gray disebabkan akibat malpraktek oleh seorang dokter bernama Daniel Baldi. Dokter tersebut diduga telah memberi resep obat yang berlebihan kepada pasien-pasiennya, termasuk Paul Gray. Karena itu, Daniel Baldi akhirnya ditangkap atas pembunuhan yang tidak disengaja pada tahun 2012. Namun setelah menjalani 2 kali persidangan, hakim melepaskan dokter tersebut karena kurangnya bukti dan saksi. Di sisi lain, Paul Gray adalah sosok penting di balik keberhasilan Slipknot sebagai band yang telah diakui oleh dunia. Ia dianggap sebagai musisi yang memiliki pengaruh besar dan menjadi salah satu basis metal terbaik sepanjang masa. Meski Paul Gray telah meninggal dunia, namun namanya akan selalu dikenang oleh para personilnya dan para penggemarnya.
Bahkan Corey sang vokalis sampai menggambar tato wajah Paul Gray untuk menghormati mendiang Paul yang telah ia anggap seperti keluarganya sendiri. Lalu film pun selesai. We miss you, Paul, and we love you. We learned a lot of things about becoming who I am. Kamu tidak pernah tahu apa yang kamu miliki hingga semuanya hilang. Paul Gray. Oke CSku, terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini gak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye hampura. Bye CSku. Yuk nun.